Ya, pertama-tama saya ucapkan shalom bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan baik. Mungkin teman-teman juga mungkin heran ya pada kesempatan ini kok Aldo yang menyampaikan firman, di jadwal ada Kak Ayo. Tapi karena hambanya berhalangan, jadi puji Tuhan saya dipercayakan untuk melayani pada malam hari ini. Hitung-hitung juga belajar untuk mempersiapkan diri menjadi PDP. Ya teman-teman, walaupun dalam kondisi saat ini ya bagi kami semester 8 ini adalah masa-masa sulit kami, masa-masa di mana kami penuh pergumulan, mengerjakan tugas-tugas akhir kami, tetapi saya mau belajar untuk membagi waktu, dan walaupun di tengah kesibukan kita tidak melupakan pelayanan, karena apa yang kita kerjakan saat ini merupakan bertujuan juga untuk pelayanan kita. Jadi oleh sebab itu saya bersedia untuk menyampaikan firman pada saat ini. Saudara yang terkasih, aku senantiasa bersyukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Itu merupakan perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, karena antara Rasul Paulus dan jemaat di Filipi itu memiliki hubungan yang sangat romantis atau hubungan yang kerjasama yang baik di dalam pelayanan. Nah, pada saat ini juga bukan hanya kita berbicara tentang jemaat di Filipi, tetapi kita akan lebih melihat bagaimana dengan Rasul Paulus dengan anak didiknya atau anak rohaninya, yaitu Timotius. Dan pada kesempatan ini saya melihat kehidupan Timotius itu sangat berdampak ya kalau saya renungkan. Seorang anak muda dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi kita akan membaca di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Mengapa saya ambil bagian di sini di ayat ini di 1 Timotius pasal 6 ayat 20? Karena saya melihat Timotius ini, saya tertarik dengan kehidupan Timotius ini. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita saat ini ya. Kalau saya tanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman masih muda? Pasti teman-teman akan jawab, iya masih muda. Atau ada yang sudah merasa tua. Tapi saya percaya bahwa kita masih muda. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan kita harus belajar dari firman Tuhan. Dan Tuhan sudah memperlihatkan kepada siapa kita belajar. Supaya dalam kehidupan kita juga boleh berdampak. Berdampak bagi lingkungan kita. Dan berguna bagi kehidupan kita juga. Nah, Timotius ini adalah salah satu tokoh yang terkenal dipakai Tuhan pada masa mudanya. Dan ia dididik langsung oleh Rasul Paulus. Ya Rasul Paulus ya, bahkan kalau kita berbicara tentang Rasul Paulus, seandainya kita ada di saat itu, saya akan menjadi salah satu penggemar Rasul Paulus. Karena bagaimana keberanian dia dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam menginjil, bahkan di dalam kebenaran, dia sangat kuat. Dan kita tahu bahwa Rasul Paulus itu merupakan tokoh yang sangat berpengaruh besar, bahkan di dalam perkembangan sejarah kekristenan dengan beberapa para rasul ya. Kita lihat juga di kitab banyak tulisan Rasul Paulus. Nah, ketika saat itu Rasul Paulus menjadi orang yang berdampak, orang yang berpengaruh, tentunya kita sebagai pengikut Rasul Paulus pasti kita akan bangga. Jadi tidak heran jika ada perselisihan bahwa saya golongan Apolos, saya golongan Kefas gitu. Saya pengikut Kristus, saya pengikut Rasul Paulus. Itu wajar karena memang mereka kagum dengan pelayanan yang orang-orang kerjakan pada saat itu. Seperti dengan Rasul Paulus, ketika kita menjadi pengikutnya Rasul Paulus dengan pengajaran yang benar, pasti kita akan bangga. Dan kita melihat Timotius juga di situ. Dia adalah seorang muda yang dipercayakan langsung oleh Rasul Paulus. Mengapa dikatakan lagi bahwa jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau muda? Karena memang ya, kalau misalnya ada perkataan seperti itu, berarti kondisi orang-orang muda saat itu juga sangat jarang yang seperti Timotius. Sehingga dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dan kita tahu ya, kalau kita baca kitab 1 Timotius ini, di mana dia ditempatkan untuk melayani? Dia dipercayakan melayani di Efesus. Dan kita melihat bagaimana pengaruh-pengaruh yang luar biasa di sana. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sehat
pengaruh-pengaruh yang akan menggoyahkan iman jemaat di sana. Tetapi Rasul Paulus berani memberikan kepercayaan kepada Timotius, dan Timotius juga menerima. Dia menerima apa yang dipercayakan itu dan dia mengerjakan. Saudara yang terkasih, tentu kalau kita pikirkannya, itu bukanlah pelayanan yang sangat mudah. Itu bukan pekerjaan yang sangat mudah. Bahkan kalau kita renungkannya dengan kehidupan kita saat ini, dengan cara hidup kita saat ini, kita mungkin bisa berpikir apakah kita mampu dengan pelayanan seperti itu. Mungkin sekarang ya sudah banyak orang-orang pintar, tetapi zaman dulu ya mungkin hanya beberapa orang, dan orang-orang itu gampang sekali terpengaruh. Kalau kita sekarang bagaimana kita berpengaruh, sedangkan orang-orang semua sudah pada pintar. Dan juga pengetahuan-pengetahuan dunia yang semakin berkembang, bagaimana kita bisa berpengaruh dengan kehidupan kita yang saat ini yang mungkin masih banyak kekurangan, mungkin baca firman pun jarang, atau melakukan firman terlebih pasti jarang. Jadi itu yang menjadi perenungan kita. Dan kenapa saya melihat Timotius ini, kita memang tahu apa yang dipercayakan kepada Timotius. Tetapi di akhir pasal 6 di 1 Timotius, kita akan bacakan di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 20. Saya minta saudara Ayu bisa bacakan. Hai Timotius, Ya. peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ya, cukup dulu. Dikatakan peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu. Saudara yang terkasih, saya pernah waktu di Toraja awal-awal bisa bawa mobil gitu kan. Tapi memang pertama kali saya tidak belajar, tapi saya langsung disuruh gini kan, dikasih kunci. Nah itu mobil, dikasih lihat itu mobil, ya itu mobil. Kemudian dikasih kunci, ya ini kunci. Nah ini surat-suratnya, ya lengkap, semua lengkap. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah saya bisa membawa mobil itu? Nah itu yang kita lihat di sini, bahwa kita perlu diarahkan bagaimana menjalankan mobil itu. Saya tidak bisa langsung berjalan tanpa ada pengarahan. Walaupun saya tahu itu mobil, ini sudah ada kuncinya, tinggal dicolok, ada surat-suratnya. Kalau ada polisi lihat, ini perlihatkan surat-suratnya. Tetapi apa cukup seperti itu? Bagaimana mobil itu bisa berjalan kalau saya tidak tahu mengemudikan mobil? Tentu kita diarahkan. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa Timotius dari pasal 1 ini sudah banyak pengajaran yang diberikan kepada dia. Sudah banyak pengajaran. Lalu bagaimana dia bisa memelihara pengajaran itu? Kita melihat di sini poin pertama saya seringkan bahwa Timotius itu memelihara apa yang dipercayakan. Itu yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa peliharalah apa yang dipercayakan kepadamu. Ketika kita menerima sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan kita menerimanya dengan senang hati, pasti kita akan senang juga dalam memeliharanya. Ketika kita mendapatkan sebuah pemberian, apalagi kalau dari orang yang spesial, pasti kita akan memeliharanya. Entah itu barang, kita tidak mau sampai barangnya hilang. Entah itu apalah gitu, pasti kita akan memeliharanya. Kita tidak akan membiarkan itu terbuang sia-sia atau apa. Kita akan memelihara dengan baik. Begitu juga yang dipesankan kepada Timotius, bahwa peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Semua pengajaran yang telah dipercayakan kepadanya, termasuk memimpin jemaat pada saat itu, Rasul Paulus mengajarkan peliharalah. Jangan sampai hilang, karena memang pada saat itu banyak sekali pengajaran, bahkan perselisihan yang masuk itu mengenai kekayaan. Kalau pengajaran yang telah diterima, yang diterima oleh Timotius tidak dipelihara dengan baik, maka lama kelamaan akan merosot, pertumbuhan rohani mereka merosot, bahkan bisa saya katakan bahwa bisa sampai hilang. Tetapi Rasul Paulus memesankan bahwa peliharalah. Kehidupan kita juga pada saat ini banyak sekali hal yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Kita belajar memulainya dari hal terkecil. Pelihara, jangan sampai hilang. Dan kita sebagai orang yang menerima itu, kita harus memelihara benar-benar dengan sungguh-sungguh, karena itu merupakan sebuah kepercayaan
bagi kehidupan kita. Nah, di sini kalau kita melihat kata pelihara ya, dikatakan tadi, bisa dibacakan sekali lagi. Hai Timotius, Ya, hai Timotius. peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ya, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Di sini ada kata pelihara, memelihara. Itu merupakan perintah bagi Timotius yang dilakukan secara terus-menerus. Perintah ini kalau kita perhatikannya, kita coba melihat dari bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, itu merupakan sebuah perintah kepada Timotius dan bersifatnya terus-menerus. Peliharalah terus-menerus. Jadi sederhana kita bisa melihat bahwa dikatakan seperti, hei Timotius, peliharalah terus-menerus, atau terus-meneruslah pelihara. Apa yang dipelihara? Yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Jangan sampai lepas. Teruslah menerus memelihara. Ketika kita mendapatkan sebuah kepercayaan, ya kita memelihara dengan terus-menerus. Jangan sampai hilang. Dan kalau kita lihat lagi di ayat selanjutnya, bisa dibaca lagi seterusnya. Hai Timotius, Ya. peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Nah, di situ kalau kita melihat lagi apa yang telah dipercayakan kepadamu, saya coba bandingkan dengan bahasa Inggrisnya. Itu lebih merujuk kepada komitmen. Komitmen. Jadi yang dipelihara ini diterima oleh Timotius menjadi sebuah komitmen dalam kehidupannya, bahwa saya mau terus-menerus memelihara apa yang telah dipercayakan. Jadi itu menjadi sebuah komitmen. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan komitmen apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita bangun dan menjadi sebuah komitmen. Terkadang kita menganggap sepele dengan kata-kata komitmen ini, tetapi memang ini merupakan sebuah hal yang penting. Kalau kita mau berbicara tentang kesetiaan, ya pasti kita berbicara tentang komitmen lagi. Tapi seringkali ya kita menyanyiakan dengan menyanyiakan istilah komitmen ini. Tetapi saya bersyukur, saya bandingkan dengan ayat-ayat lainnya, ternyata yang dipelihara itu apa yang telah menjadi komitmen kita. Jadi itu harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, apa yang harus dipelihara? Memelihara kedamaian. Baca lagi. Ayat 20 sampai 21. Hai Timotius, Ya. peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong Ya, dan yang tidak suci, ya, dan terus. pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya, Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. ya, terima kasih. Jadi yang kedua yang saya mau bagikan ialah kita memelihara kedamaian. Mengapa saya memelihara kedamaian? Karena saya juga belajar melihat kondisi pada saat itu ya. Ketika mereka ini berkumpul, bahkan di dalam sebuah jemaat itu ada pemahaman-pemahaman yang lain-lain dalam kehidupan mereka. Yaitu ketika mereka beribadah, ketika mereka mengikut Tuhan, mereka mengatakan pasti kita kaya. Ketika kita mengikut Tuhan pasti kita kaya, kita mendapatkan ini. Nah, apa akibatnya kalau kita berpikir seperti itu? Lah ketika kita mengikut Tuhan dan kita tidak kaya-kaya, apa kita mau setia lagi kepada Tuhan? Kebanyakan orang meninggalkan imannya karena pemahaman seperti ini. Dan itu yang diajarkan di sini. Peliharalah kedamaian. Kenapa dikatakan pelihara kedamaian? Karena berbicara tentang harta juga itu seringkali membuat sebuah persoalan yang bisa menghancurkan di dalam sebuah gereja. Dan kondisi kita juga melihat bahwa kondisi sekitar kita tidak bisa prediksi kondisi kita ya. Kenapa saya katakan lagi peliharalah kedamaian? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Mungkin pada saat ini kita aman-aman saja, tetapi ketika di luar sini atau dimanapun kita berada, kita melakukan suatu perselisihan dengan orang lain, yaitu karena kita tidak memelihara kedamaian. Saya minta dibaca lagi sekali lagi ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, Ya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. ya, Kasih karunia menyertai kamu. di ayat 20 coba dibaca sekali lagi.
Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Ya, lanjut. Hindarilah omongan yang kosong. Ya, ini dia. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Kalau ini kita tidak hindari, bagaimana kita bisa memelihara kedamaian itu? Ini yang seringkali menjadi perselisihan di dalam jemaat, di dalam persekutuan, di dalam sebuah kelompok. Omongan kosong, perselisihan. Ketika sudah banyak orang ngomong-ngomong gitu, kita pikirkan apakah yang saya katakan ini sudah benar? Bisa saja kita enak-enak bicara, di sisi lain ada orang yang kok dia ngomong kayak gini ya? Di sini lagi kita ngomong, lo kok ngomong kayak gini? Itu omongannya ya? Ya itu yang menyebabkan terjadinya sebuah perselisihan. Maka kita perlu untuk memelihara kedamaian. Nah, bagaimana dengan hubungan kita, lingkungan kita ke depan? Kita tidak tahu bagaimana respon orang terhadap kita. Kita tidak tahu bagaimana orang menilai kehidupan kita, perkataan kita. Dan kita juga mungkin secara bebas juga kita menilai orang. Kita tidak bisa membatasi orang-orang lain, membatasi apa yang orang lain lihat kepada kita. Tetapi sebisa mungkin kita mengontrol kehidupan kita, mengontrol diri kita, perkataan kita. Dan saya juga melihat, membandingkan lagi di dalam bahasa Inggrisnya tadi, bahwa kalau kita lihat ya dalam bahasa Inggrisnya ini lebih jelas lagi. Bahkan istilahnya lebih kasar lagi kalau kita lihat ya dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa omong-omong kosong itu ialah ocehan yang tidak senonoh. Omong kosong yang itu ocehan yang tidak senonoh, hal-hal yang tidak sepantasnya kita bicarakan, hal-hal yang tidak sepantasnya keluar dari mulut kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus. Tetapi itu yang keluar. Nah, itu yang merusak sebuah kedamaian. Jadi kita harus memelihara kedamaian dengan menghindari hal-hal tersebut. Kemudian dari saya lihat lagi dari bahasa Yunaninya, dia lebih merujuk ke dia disebut sebagai babelos, yang artinya bahwa profan. Profan itu lebih merujuk kepada hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Loh, saya pikir mau serohani apa kita ya? Setiap kita berbicara, pasti kita berbicara hal-hal rohani. Mau kita berjalan bertemu siapa, shalom apa semua. Dan dikatakan bahwa babelos ini berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan perkataan agama atau sesuai dengan ajaran Kristiani. Jadi apakah kita masih mau bertanya, loh kok hidup ini kayak rohani sekali. Kita melihat orang berbicara tentang hal rohani, rohani. Sebenarnya bukan rohani, tetapi memang itulah yang menjadi gaya hidup kita yang sesungguhnya. Terkadang ketika kita lebih fokus dengan kehidupan rohani kita, pasti ada orang menilai, rohani. Bahkan orang juga seringkali kalau kita lihat udah rohani sekali, kita juga menilai, rohani. Sebenarnya bukan berbicara soal rohani, tetapi memang dia adalah orang rohani. Sepantasnya kita bersikap seperti itu. Hidup sebagai seorang rohani. Dibuktikan bahwa engkau adalah orang Kristen, orang percaya. Buktikan dalam setiap kehidupan. Dari perkataan kita, apakah kita masih mengeluarkan ocehan-ocehan yang mungkin menyakiti hati orang lain, atau kita mengeluarkan omong-omong yang orang lain gak dengar, sedangkan kita membicarakan orang lain. Orang lain mungkin tidak lihat, tetapi ada Tuhan yang lihat. Tuhan tahu. Dan Tuhan perhitungkan semua apa yang kita lakukan. Jadi itu yang harus kita pelajari lagi. Kita belajar untuk menguasai diri kita dengan memelihara kedamaian. Dibaca lagi ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, Ya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. ya, Kasih karunia menyertai kamu. ya. Lalu bagaimana kita memelihara semua itu? Kita harusnya memelihara di dalam kebenaran. Ketika kita menjadi orang yang beriman, sudah didasari dengan iman yang benar. Dengan cara itulah kita harus memelihara. Dengan cara itu kita memelihara di dalam kebenaran, bukan atas dasar apa yang menjadi pengetahuan kita sendiri,
bukan atas dasar apa yang kita anggap itu benar, namun sesungguhnya tidak benar kalau kita bandingkan secara dengan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar bersikap rendah hati untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita memelihara, kita mendasari dengan dasar iman yang benar. Lalu bagaimana kita mau melakukan kebenaran sedangkan kita tidak memiliki dasar iman yang benar? Kita hanya berpegangan pada pikiran kita yang berdosa, pikiran kita yang kotor. Tapi kita punya firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kita, menjadi dasar iman kita sehingga iman kita semakin kuat. Jadi itu harus kita perhatikan. Dan itulah merupakan bukti dari pelayanan yang sesungguhnya. Kalau kita dipercayakan sesuatu kepercayaan dan kita mengerjakan dengan sukacita, kita kerjakan dengan baik, dengan benar, maka itu adalah menjadi bukti pelayanan kesungguhan kita. Bukti bahwa kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ketika kita dimampukan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, kita membuktikan bahwa Tuhan, saya telah terima apa yang telah Engkau percayakan dalam diri saya. Saya mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di atas dasar iman yang benar, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu ketika kita melayani Tuhan, tetaplah rendah hati. Kita tidak bisa melayani Tuhan kalau kita masih mementingkan ego kita sendiri. Makanya ketika kita berbicara tentang rendah hati, sangat sulit teman-teman kalau kita mau hitung-hitung sudah berapa banyak saya bersikap rendah hati. Apalagi menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga kita mempertahankan egois kita sendiri. Kita harus rendah hati. Di dalam pelayanan Timotius, kita sudah melihat bahwa Tuhan telah mengajarkan terima ketika dia menerima apa yang Tuhan percayakan kepada dia kerjakan, dan dia menerima nasihat dari Rasul Paulus. Kalau kita melihat lagi pelayanan Timotius ya, tetap bukan Timotius yang menjadi sentral di situ. Supaya kita jangan keliru ya. Bukan Timotius yang menjadi sentral dari pelayanan itu, tetapi tetap Tuhan. Semua yang dikerjakan demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk membanggakan dirinya Timotius. Jadi apa yang kita kerjakan saat ini, pelayanan kita saat ini, bahkan apapun yang kita lakukan saat ini, itu bukan berbicara tentang kita, tetapi semuanya berbicara tentang Tuhan. Pelayanan kita yang telah kita terima itu berbicara tentang Tuhan. Tuhanlah yang menjadi yang terutama, Tuhan yang terutama. Melayani ataupun melayani ataupun pelayanan apapun yang kita pegang saat ini, itu hanya merupakan respon kita. Karena Tuhan sudah bekerja, kita sudah melihat apa yang dikerjakan Tuhan. Sungguh besar apa yang telah dikerjakan Tuhan. Dan ketika saya berkhotbah saat ini, saya tidak menonjolkan diri saya. Karena saya tahu firman Tuhan, tanpa ada firman Tuhan bagaimana saya bisa berkhotbah? Tanpa ada firman Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Jadi semua atas dasar firman Tuhan. Itu yang harus kita sadari bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus rendah hati karena memang bukan berbicara tentang kita, tetapi berbicara tentang Tuhan. Kalau mau berbicara tentang kita, bukan khotbah namanya, stand up comedy namanya. Jadi kita harus perhatikan semua. Kita melayani Tuhan itu berbicara tentang Tuhan. Dan jangan memegahkan diri, jangan membanggakan diri sendiri. Kita berhasil saat ini itu bukan karena kita, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Apa yang kita raih saat ini semua karena Tuhan. Makanya dikatakan lagi, ada firman Tuhan mengatakan bahwa awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Memberitakan firman Tuhan bukan berbicara tentang diri kita, tetapi khotbah terjadi bukan juga karena diri kita, melainkan karena Tuhan. Jadi cara kita melayankan firman Tuhan itu adalah dengan cara memelihara firman itu sendiri. Bukti kita melayani Tuhan itu dengan cara memelihara firman itu sendiri. Bukan berarti
firman itu tidak memiliki kuasa atau tak berdaya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa, dan firman Tuhan itu kekal adanya. Maka tanggung jawab kita sebagai orang yang menerima firman tersebut ialah menjaganya, memeliharanya, sehingga firman itu benar-benar terlihat hidup dalam setiap kehidupan kita. Kita menempatkan di dalam hati kita, memberikan posisi dalam hati kita, sehingga dari hati kita terpancar kasih Tuhan itu, terpancar firman Tuhan itu ketika kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bagi lingkungan kita, dan orang juga akan merasakan, oh ternyata seperti ini ya kasih Tuhan itu. Kita mempersiapkan hati kita, kita tanamkan firman itu dalam hati kita, memberikan ruang yang terbaik dalam kehidupan kita, dan kita melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saya tidak berbicara panjang lagi. Di akhir ini saya mau bertanya kepada kita semua, dan saya rindu kita renungkan dan kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah firman itu sudah bertumbuh dalam hati kita? Kita bertanya lagi, apakah kita sudah setia dalam mencintai firman Tuhan itu? Dan kita bertanya lagi, apakah kita sudah menghormati firman Tuhan itu? Saya minta pemain musik untuk mempersiapkan diri. Kita harus perhatikan semua itu, sehingga dalam kehidupan kita selalu memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita melangkah dalam setiap kehidupan kita, kita minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam diri saya? Ketika kita berjalan bagaikan orang buta, kita tidak tahu kemana arah tujuan hidup kita. Kita mau belajar untuk bertanya kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan jalan, menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Kita mengangkat sebuah pujian, Ajarku Berharap. Bimbinglah jalanku Tuhan, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, terang firman-Mu. Ajarku berserah, ajarku berserah hanya padamu, Bapakku. Saudara yang terkasih, memang ketika kita berbicara memelihara apa yang dipercayakan kepada kita, terutama pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, mungkin kita sebagai manusia terbatas masih belum bisa secara konsisten untuk menaati semuanya. Tetapi pada saat ini tuh, saya mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan.
akui setiap keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan menolong, Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang telah dipercayakan dalam kehidupan kita. Milikilah kerinduan untuk senantiasa setia melayani apa yang Tuhan pekerjakan dalam kehidupan kita. Demi kemuliaan nama Tuhan, demi kesenangan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita sudah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ulangi pujian ini dari awal. Kita sama-sama bangkit berdiri. Segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalan Tuhan, lah jalanku di dalam terang firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ajarku berharap hanya padamu. Dengan kerinduan kita katakan, Bapa, Bapa, ajar segala rancangan Tuhan, terang perbuatanmu. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, Engkau sanggup Tuhan mengadakan. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita temukan kepala kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh penyerahan hidup kami kepadamu ya Tuhan, kami berserah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Membawa setiap kehidupan kami ya Tuhan, untuk semakin dikuatkan dalam pelayanan kami ya Tuhan. Memegang apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memelihara setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Tolong kami, mampukan kami di tengah-tengah keterbatasan kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami senantiasa hanya berserah ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena petunjuk daripada-Mu ya Tuhan, Engkau menolong setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berbicara ya Tuhan. Berkati teman-teman hamba-Mu yang mendengarkan ya Tuhan. Kiranya firman ini boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Bapa, menghasilkan buah yang baik, dan kami boleh berdampak bagi lingkungan kami sekitar ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya kami akan kembali dengan tidak sia-sia, tapi kami percaya ada berkat tersendiri dalam setiap kehidupan kami. Sukacita yang daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir. Sukacita daripada-Mu Tuhan, berkat daripada-Mu Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Aktivitas kami ya Tuhan selanjutnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke, sekian.